خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Sadaqallahu azim. Demikian pembacaan tahlil dan surat Yasin. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini dengan membaca Yasin dan tahlil dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman semua. Demikian dari saya. Ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Beni. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kultum, yang akan disampaikan oleh Kak Yusuf. Kepada Kak Yusuf, saya persilahkan. Baik ya, suara saya masuk, saudara-saudara? Masuk Kak Yusuf. Oke ya, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pertama-tama ya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah ya, baik nikmat sehat, sempat, kemudian juga nikmat muwajahah ya, kita dapat bertatap muka secara daring atau virtual. Nanti walaupun kita jauh di mata, tapi insya Allah kita dekat di doa seperti itu. Nah, kita patut mensyukuri nikmat itu semuanya. Makanya saya di awal ini malah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu ya, sebagai wujud syukur bilisan ya. Monggo ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa sholawat beriringan salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib dan kita ya yang ada di sini termasuk dalam golongan yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin akan saya mulai dengan perkenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang ya. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Guslat ya, Gugus Latih MIPA. Terutama di sini ada Kak Widiantoro, kemudian yang kemarin PC saya ada Kak Dede, kemudian ada siapa lagi? Yang koornya Putri siapa? Saya nggak tahu. Itu ada ya nanti ya, itu ya. Kemudian mungkin di sini juga ada teman-teman dari BEM, apakah ada? Kurang tahu ya. Kemudian mungkin dari DPM ada Mbak Karunia. Kemudian dari teman LK lain ada Di Revandi dari Himamia ya. Kemudian juga dari FMI ada Mas Ahmad Rohimin, ada juga Mbak Afia Tunisa. Terus ada siapa lagi? Ya banyak lah. Teman-teman juga dari yang lain seperti mungkin Nafi ya. Nafi ini dari SSC apa dari FK? Banyak juga. Ada di Dikit juga ya. Pokoknya banyak lah. Nah, ini sebuah apa ya, penghargaan mungkin bagi saya karena diberikan kesempatan untuk ya memberikan kultum di sini dalam jangka waktu 10 menit. Semoga nanti kita dapat memperoleh manfaat dari apa yang nanti akan saya utarakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Kak Dede ya untuk menyampaikan masalah Isra Mi'raj. Jadi pada hari ini, nah bukan hari ini ya, kemarin ya, kan kalau kalender Hijriah itu kan masuknya maghrib sampai sore. Nah ini udah masuk tanggal 28. Kemarin ya 27 Rajab. Nah itu sebenarnya juga masih ikhtilaf, tapi
Jumhur ulama mengatakan kalau itu Isra Mi'raj. Nah, kita memperingati hari Isra Mi'raj. Nah, sebenarnya apa toh itu Isra Mi'raj seperti itu? Pertama saya nukil dulu ya dari Quran surat Al-Isra ya, ayat ke-17. Nah, surat ke-17 ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu dalam Quran surat Al-Isra ya. Yang artinya subhanalladzi maha suci Allah ya. Asra bi 'abdihi lailam, yang telah memperjalankan hambanya. Di sini adalah Nabi Muhammad ya. Lailam pada malam hari minal masjidil haram di Madinah ya, masalah di Mekah. Biar teman-teman fokus ya di kota Mekah, kemudian ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem. Atau Al-Quds ya, di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya sekelilingnya itu ya sekitar Masjidil Aqsa ya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin yang pertama-tama kita harus ketahui dulu ya. Mungkin hal-hal yang melatar belakang. Kan ada masalah kausalitas, sebab dan akibat. Kenapa Rasulullah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah ya. Nah, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Alasannya apa? Jadi menurut para sejarawan Islam ya, yang mengkaji di bidangnya itu, Tarik terutama, sebelum adanya peristiwa ini kebetulan adalah Amul Husni, adalah tahun kesedihan di mana saat itu Rasulullah ditinggal oleh istrinya yang tercinta ya. Siapa istrinya yang tercinta? Ada yang tahu? Mas Widi tahu, Mas Widi? Pak Widi siapa? Istrinya ya Khadijah binti Khuwailid ya. Kemudian juga pada saat itu juga meninggal juga oleh pamannya yang belum sempat untuk diislamkan ya. Padahal sudah membelanya mati-matian. Siapa lagi kalau bukan Abi Thalib ya, Abi Thalib bin Abdul Muthalib seperti itu. Nah, pada tahun itu adalah Amul Husni, ketika tahun di mana Rasulullah sedang berduka cita. Pada saat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur ya, Rasulullah diperjalankannya, diisrokan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha seperti itu, teman-teman. Kemudian kemarin ditanyakan, kenapa kok Isra-nya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Pada saat ini kan sebelum perintah sholat ya, dulu Rasulullah itu dalam sejarahnya sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di sana, di Masjidil Aqsa. Itu di Quran surat Al-Baqarah juga sudah dijelaskan ya, bahwasanya saya lupa, tapi kurang lebihnya adalah pada saat itu Rasulullah itu selalu menengadahkan tangannya ke langit ya, yang menghadap Allah ya. Intinya itu kepengennya itu kiblatnya itu ditarik ke Masjidil Haram ya, di Baitullah di Mekah Al-Munawwarah ya. Tapi pada saat itu ya kebetulan masih diarahkan ke Masjidil Aqsa. Nah, mengapa kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berarti ke kiblatnya pertama kan kita di sana. Nah, makanya kalau sampai sekarang ketika Zionis ya masih ada ya mencengkeram bumi Al-Quds ya, kita juga harus tetap membelanya, karena bagaimanapun barang siapa yang menguasai Al-Quds itu pasti akan menguasai dunia pada saat itu. Nah, ya kita lihat sekarang bagaimana umat Islam begini. Nah, kemudian dari situ, dari sejarah ya, saya sambung sejarah dulu. Itu kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa, tepatnya di mana ya? Sepertinya di Quba As-Sokro. Nah, kemudian dinaikkan ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menaiki burak ya. Nah, nanti saya akan masuk ke bagian yang menariknya. Ini saya ceritakan kronologisnya dulu ya. Kemudian dinaikkan dari Masjidil Aqsa, naik ya ke langit Sab
pertama, di situ ketemu Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, bukan saya, Nabi Yusuf ya. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian di langit kelima Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Dan ketujuh adalah bertemu bapaknya para nabi. Siapa lagi kalau bukan Nabi Ibrahim. Nah, setelah itu diangkat lagi, diajak naik lagi oleh malaikat Jibril ya, menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali itu ya, mungkin ini secara sekilasnya saja, bolak-balik 50 kali ya. Jika sudah bertemu dengan Allah pada saat itu ya, ada yang mengatakan bertemu langsung, ada mengatakan juga ada hijabnya, maksudnya dengan Allah itu ya sudah ketemu tapi ada hijabnya yang menghalangi pandangannya. Tapi itu masalah ikhtilaf. Tapi kebanyakan para ulama yang mengatakan Rasulullah itu satu-satunya nabi ya yang bertatap muka langsung dengan Allah ya, dengan Tuhannya, seperti itu. Dan saat itu bertemu, kemudian diberikan wahyu, sholat berapa dulu? 50 kali ya. Kemudian turun, bertemu Nabi Musa menasihati umatmu nggak akan bisa gitu, nggak akan bisa. Kemudian balik lagi, bolak-balik sampai mungkin 9 kali ya, dari 50 kali. Kemudian tereduksi, bahasanya tereduksi sampai 5 kali dan sampai sekarang. Itu sejarahnya. Pada kesempatan kali ini mungkin bukan itu yang akan saya sampaikan, karena teman-teman di sini kan dari luang lingkup MIPA. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara kita memaknai Isra Mi'raj ini dengan keilmuan kita, yang harapannya dari situ kita bisa sadar ya pentingnya sholat 5 waktu. Di sini ada yang dari fisika, ada tidak? Selain Nafik ada nggak? Mungkin bisa resen dulu, bisa ya? Klik resen di reaction dulu. Adakah yang dari fisika? Pak Is. Ada Mas. Oke ya, Tri Rahayu juga. Kalau kita membahas tentang masalah Isra Mi'raj ini, ketika di Masjidil Haramnya, diisrakan, diperjalankan. Isra itu perjalanan. Diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dalam waktu 1 malam. Dia itu Rasulullah menaiki naiki burak ya, naiki burak. Nah, teka Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik lagi. Kalau kita sangkut pautkan dengan keilmuan kita ya, ada satu hal yang menarik. Kita sambung dulu di bagian akhirnya. Di bagian akhir setelah Rasulullah melakukan perjalanan itu tidak ada yang percaya. Mana mungkin ya pada abad keberapa berarti? 6 ya, 6 abad ya. Abad ke-6 gitu. Ada seorang manusia yang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ya, di Arab Saudi kalau sekarang ya, menuju ke Masjidil Aqsa yang itu ada di daerah Syam, mungkin sekarang Palestina negaranya ya. Berapa itu? Mungkin ada sekitar 1000 km lebih ya. Enggak tahu, silakan teman-teman cek Google Map ya. Kemudian dari situ dinaikkan ya ke langit Sab 7, kemudian ke Sidratul Muntaha ya. Dalam waktu 1 malam. It's impossible, enggak akan mungkin. Dari situ kan ada Rasulullah menaiki hewan yang namanya buraq. Kalau menurut keilmuan kita sebagai seorang muslim, apalagi muslim saintis, pastinya dengan peristiwa ini kalau di zaman sekarang ya teman-teman ada yang tahu nggak? Yang dari fisika siapa tadi? Pak Isnya. Ada teori apa dek yang bisa membuktikan kalau Rasulullah itu betul-betul melakukan Isra Mi'raj? Ada yang tahu? Mas Widi matematika orang mudeng. Ada yang tahu? Bisa membantu saya? Biar saya juga ke interaktif gitu. Nggak apa-apa, offset lebih dari 10 menit nggak apa-apa. Kalau boleh menjawab Mas, izin? Iya, silahkan. Apa? Menurut saya atau artikel yang pernah saya baca itu malaikat kan diciptakan dari cahaya Mas, dari nur. Sedangkan cahaya itu kecepatan itu berjuta-juta kilometer per jam lah. Nah, itu meter per second lah. Nah, itu kalau misalnya Rasulullah itu mungkin apa enggak? Ya, itu mungkin Mas, karena
yang kita tahu kan cahaya itu kan sangat cepat sekali Mas. Jadi atas kuasa Allah ya bisa gitu Mas. Terima kasih. Atau dalam tanda kutip yang paling gampang adalah ini ya. Peristiwa itu dapat dibuktikan dengan yang namanya teori relativitas. Apa teori relativitas? Mantap Mas. Nah, gitu ya. Jadi kan kita sangkutkan di sini. Kalau menurut Einstein, jadi ceritanya itu kalau fisika itu kan ada dua, fisika klasik yang ditemukan oleh Newton ya. Kemudian ada fisika kuantum yang diprakarsai oleh Einstein ya. Nah, fisika kuantum di mana Einstein mengeluarkan yang namanya teori relativitas gitu. Ini saya sambil ya, saya nggak anak fisika ya, tapi saya juga sedikit tahu. Nah, ada dua postulat yang teori Einstein itu didukung. Yang pertama itu postulat pertama ya. Ini bukan kuliah ya. Kita mengkaji sains, mengintegrasikan Islam dan sains. Hukum fisika berlaku ya untuk tiap objeknya, termasuk dalam Rasulullah ya. Tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau inersia terhadap yang lain. Artinya bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Atau dalam kata lain yang lebih gampang adalah kita pasti sudah tahu ya. Misal Mas Widi berjalan dan saya diam di tempatnya. Mungkin bagi Mas Widi mengatakan saya itu diam di tempat ya. Tapi mungkin ketika saya melihat Mas Widi, saya mengatakan ketika Mas Widi berhenti di satu titik tertentu, saya mengatakan Mas Widi itu juga diam. Itu yang namanya seperti teori relativitas. Atau dalam hal lain, misal kalau menurut Albert Einstein itu adalah begini. Tapi saya ganti ya kutipannya. Teori relativitas itu seperti ketika kita, kalau Einstein itu mengatakan ketika kita ngomong sama pacar ya, itu kan Islam nggak boleh. Gampangnya begini, ketika kita ngobrol sama orang tua kita, misal besok kita mau ke Semarang, nah malam ini tuh malam terakhir di rumah, ya. Kita ngobrol sama bapak ibu gitu. Nanti mungkin kita mulai baca Isya ya, mungkin 7:30 dia nggak kerasa tiba-tiba jam 10 malam. Kemudian di lain waktu, misal kita baru ini memasak air, bukan pantun, masak air. Coba teman-teman memegang panci gitu kan, pasti akan terasa panas, walaupun hanya dalam hitungan detik, teman-teman pasti akan merasakan kepanasan. Seakan-akan kepanasannya lama. Nah, itu salah satu contoh peristiwa yang mungkin memudahkan kita untuk memahami relativitas. Kita ngobrol sama orang tua beberapa jam, nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa. Seakan-akan 3 jam itu seperti ya baru sebentar. Tapi ketika kita tadi ya memegang panci yang panas tadi, seakan-akan itu hanya beberapa sekon ya. Tapi seakan-akan seperti itu. Banyak sekali waktunya. Mungkin seperti 1 jam memegang panci panas itu. Itu yang dimaksud dengan postulat yang pertama. Dan postulat yang kedua adalah kelajuan cahaya. C ya. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa. Selalu sama untuk semua pengamat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Atau dalam kata lain, kita itu di sini, di dunia ini terikat oleh yang namanya postulat kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu yang dimaksud bukan cahaya lampu ya, tapi adalah cahaya matahari dari bintang di galaksi Bima Sakti atau di tata surya kita adalah di matahari, yaitu kalau dihitung 3 kali 10⁸ meter per sekon. Sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa melampaui itu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kalau teman-teman belajar fisika dulu waktu SMA, saya masih ingat ya, kalau ada sebuah kendaraan atau wahana yang bisa mengantarkan kita sampai menembus kecepatan cahaya tadi ya, itu nanti kita akan mengalami relativitas, makanya seperti itu. Ketika kita akan itu nanti paling tidak masa akan masanya jadi ringan ya, masanya kita tambah ringan. Kemudian waktunya itu menjadi tambah lambat atau dalam mungkin nafikta ya, dilatasi waktu. Kemudian yang satunya adalah ukuran tubuh ya. Ukuran tubuh orang itu nanti makin lama makin memendek. Ukuran tubuhnya makin memendek, masanya itu makin berat atau tambah berat, tapi waktunya itu makin lamban. Itu adalah beberapa hal yang terjadi apabila kita mengalami relativitas, peristiwa relativitas. Yang ingin kita sangkutkan di sini adalah itu tadi, maha besar Allah ya, maha besar Allah dengan segala kekuasaannya ya, yang memperjalankan hambanya, Rasulullah ya,
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Kalau zaman dulu kan nggak akan mungkin percaya. Mosok enek manungso ya kisah melangku dengan jarak yang sepersekian jauhnya itu hanya dalam satu malam. Di sini burak itu ya, kalau menurut beberapa pakar itu bisa jadi burak itu memang bentuknya kan setengah kuda. Bisa jadi itu adalah sebuah kendaraan. Bisa jadi itu adalah sebuah wahana tertentu yang mengantarkan Rasulullah tadinya. Kalau dari tadi siapa yang IT? Namanya IT yang nggak tahu itu kan ini ya kecepatan cahaya. Menurut beberapa riwayat itu burak itu kan juga diciptakan ya hewan tapi dari cahaya ya. Faiz dari cahaya ya udah. Maka betul juga. Siapa tahu burak itu juga cahaya, kendaraan berupa mungkin wujudnya seperti kuda di hadapan Rasulullah tapi terbuat juga dari cahaya tadi kan. Kecepatan cahaya kan 3 kali 10 pangkat 8, maka betul saja ya Rasulullah bisa melakukan perjalanan itu gitu, teman-teman semua. Jadi secara gampangnya adalah kita sebagai seorang muslim, terutama muslim saintis yang ada di lingkungan IPA, harusnya ya percaya dengan itu. Percaya bahwa Rasulullah itu benar-benar melakukan perjalanan yang super duper cepat dalam waktu 1 malam. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Inti dari perjalanan Rasulullah itu adalah agar kita sebagai muslim, ya sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah ya, itu melaksanakan perintah sholat 5 kali dalam 1 hari atau 1 hari 5 kali. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Nabi Musa memberikan saran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak akan mungkin umatmu bisa sholat 1 hari itu 50 kali. Padahal umat akhir zaman itu pasti akan suka mengeluh ya. Silakan teman-teman bisa buka ya di Quran apa ya. Al-Mudathir atau apa itu kan. Manusia itu kan atau di ini apa ya. Al-Ma'arij. Manusia itu adalah makhluk yang selalu mengeluh ya. Sidik-sidik sambat gitu. Sidik-sidik sambat. Itu. Jadi teman-teman harus dari itu tadi harus kita refleksikan sebagai seorang muslim saintis yang benar-benar mengakui ya kalau Rasulullah itu adalah yang melaksanakan peristiwa tadi ya sholatnya harus dibenarkan gitu. Bahwasanya Rasulullah itu sudah memberikan keringanan. Allah telah memberikan keringanan kepada Rasulullah kepada hambanya itu untuk melaksanakan sholat sehari 5 kali ya teman-teman harus melaksanakan sholat itu. Berarti kalau teman-teman itu misal ada sholatnya bolong atau sholatnya telat ya. Berarti saudara itu sama saja secara ini ya gampangannya itu seakan-akan ini tidak mengakui perjalanan tadi. Padahal tujuan perjalanan tadi adalah agar umat Islam mendapatkan sebuah ibadah yang itu membedakan kita dengan orang-orang dalam tanda kutip mungkin kafir atau non muslim. Betul kan? Apa bedanya kita dengan orang-orang Nasrani? Apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang bukan kitab samawi ya, misal yang kitabnya di dunia ada Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Apa yang membedakan kita dengan itu? Sholat kan, betul kan? Apakah mereka sholat sehari 5 kali? Apakah umat Yahudi sholat? Enggak kan? Mereka kan ke sinagog ya, di sana nyanyi. Itu ibadah mereka. Ada juga umat Nasrani. Apakah mereka sholat? Enggak ya. Maka dari itu kita harus ambil refleksi gitu sebagai seorang Muslim yang jelas kita itu mau rasional, tahu ilmunya, bisa paham teori relativitas, terutama teman-teman fisika ya. Setidaknya teman-teman itu harus menghargai waktu gitu. Ketika ada panggilan azan, misal Mas Beni, nanti ini ya Mas ya, Allahu Akbar, kita harus serta-merta berangkat, mau nggak mau harus berangkat karena yang menyeru kita itu siapa? Semisal begini, ada siapa? Di sini ada gubernur BEM enggak? Oh enggak ada. Nah, ini Mas Tri Sultan Ari ya harinya. Di Ari, di Sultan Ari Mardani. Halo? Enggak nyambung. Ya mungkin Mas Widi lah. Begini Mas, kalau semisal Mas Widi itu ditimbali Pak Dekan, Pak Sugianto atau Pak WD3, Pak Parmin ke dekanat. Misal hari ini kamu jam 9 harus ketemu saya ke ruangan saya. Kira-kira gimana? Apakah akan kosek Pak? Santai wae. Apakah kemudian siap nih, saya ke sana gitu. Jawabannya gimana, Mas?
harus ke sana sepertinya. Nah, harus ya, mau ndak mau, gelem ra gelem, walaupun wis payah, wis kesel, wah aku sayah Pak, tetap berangkat. Itu panggilan manusia, saudara-saudara. Sedangkan kalau azan itu kan panggilan Allah ya, panggilan Allah. Jelas ini. Bahkan di waktu ini ya, ini kan di pertengahan kan ada hayya 'ala sholah ya. Kemudian hayya 'alal falah. Hayya 'ala sholah. Marilah kita melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kemenangan. Teman-teman silahkan membayangkan ya. Kemenangan yang nyata kita laksanakan lewat sholat. Kadang tuh kalau saya punya teman, kita refleksikan ke diri kita ya. Semisal teman-teman rapat atau teman-teman syura gitu. Kemudian nendang atau ada acara ya, menendang waktu sholat gitu. Kalau teman-teman tuh tahu sebagai seorang muslim yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya ya, beriman kalau bahwasanya Rasulullah itu melaksanakan perjalanan yang super duper keren ini tadi. Harusnya teman-teman serta-merta terus interupsi. Udah azan, kita dipanggil oleh pencipta kita. Kita break dulu, kita sholat, selesai kita balik lagi. Tapi kenyataannya kan mungkin bagi kita azan wis gen azan sik terus nanti komat wis komat gen salat sik akhirnya kan malah terus sholatnya dijamak perkara rapat. Tidak boleh ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita refleksikan. Makanya kan nanti kalau kita sudah terbiasa di situ, ketika ada panggilan sholat tepat waktu kita langsung berangkat ke masjid. Saya masih ingat dulu ya Kak Dede itu dulu ketika saya di MBA itu sering banget ya Mas dulu ya. Ketika dulu pas belum ada corona ya. Kemudian azan, kemudian pujian-pujian. Keren tuh, harus seperti itu terutama di rumahnya. Seperti itu teman-teman. Kalau yang perempuan berarti ya baik-baiknya tempat sholat ya di rumah, berarti ya di rumah di kamar. Mungkin yang laki-laki ini siapa ya? Ya Mas Widi. Kemudian kalau Mas Beni jelas ya ngepostnya neng salah. Siapa lagi? Mas Aris, siapa ya yang ngecing laki-laki ya? Itu pasti kalau ada panggilan sholat, mau enggak mau ya kita harus tepat waktu ke sananya. Karena dengan begitu nanti teman-teman ke depannya, misal ada acara tadi, acara undangannya 7:30 ya Mas. Saya sudah masuk 7:30 pas. Ternyata teman-teman ya mungkin ada yang menunggu dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu kelemahan bagi kita. Mungkin di negara Jepang ya yang itu non muslim, mereka bisa optimal. Masuk jam 7, berarti tekannya ya saat durungnya jam 7. Sedangkan kita undangan 7:30, masuknya jam 8. Harusnya kita malu seperti itu. Makanya dari pembiasaan tadi, salah satu contoh kecilnya adalah dengan kita menghargai waktu sholat ya. Sholat di awal waktu, tepat waktu begitu. Bukan versi kita, tapi versi ketika ada undangan Allah ya. Berarti itu invitation for you, guys. Undangannya dari Allah, dari pencipta kita. Masuk diundang Gusti ini ora gelem mangkat. Wis apa nah? Allah itu maha baik kepada kita. Nah. Kalau Allah itu tidak maha baik, mungkin semisal saya ya, sholat Allah kosek lah, aku lagi enek apa nah. Kalau Allah itu kejam ya pasti wis cabut wae, si hamba itu tidak berguna, mati wae lebakan rokok. Tapi kan Allah enggak ya. Nah, jangan sampai kita malah menunggu-nunggu itu. Allah itu terlalu baik kepada kita sampai ya azab apa ya? Aib-aib kita ditutupi. Nah, makanya itu yang paling gampang adalah saya mengajak pada teman-teman membudayakan itu tadi untuk sholat tepat waktu. Karena kan Isra Mi'raj ini momentumnya kita untuk tadi ya utamanya itu adalah sholat ya, utamanya adalah sholat. Nah di situ, semisal nanti ketika ke depan, ketika pelajaran nabrak sholat, kemudian ada dosen yang ngomong nanggung, nanti kamu silahkan. Kita kan udah tahu, udah paham. Nah, ilmunya udah paham. Nah, nanti ini sudah waktu sholat Bu. Nah, tapi ini masih lanjut. Nah, teman-teman bisa berkelakar. Ibu tahu teori relativitas wis. Sama dengan MC kuadrat wis cerita. Nah, nantinya nanti disambungkan ke Isra Mi'rajnya. Kemudian teman-teman biar sholat tepat waktu begitu. Nah, nanti itu implementasikan teman-teman. Nah, mungkin ada ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu yang itu tadi dosanya offset nanti diingatkan. Ngapunten Bu, ini udah waktunya sholat. Tapi kalau semisal ibunya masih offset, kita paling udah mengingatkan ya. Kita keluar saja enggak apa-apa.
mungkin sholat dulu, mungkin yang bagi perempuan bisa sholat dulu kan nggak berapa sih 5 menit kan paling 5 menit, atau kemudian yang laki-laki ngepur ya ngepur ngenteni wudu sik, terus tetap kita kan adab sebagai ini ya, mungkin guru kita belum tahu, dosen kita belum tahu, tapi kita tetap beradab ya, nunggu dulu ngepur nanti komat kalau masjid sudah komat kita tinggal, kita sholat dulu, nanti kita balik lagi, semisal nanti telat ya nggak apa-apa, nanti kita bisa tanya teman-teman, atau ada record kan, nah nanti kita bisa lihat record yang bagian kita tertinggal tadi. Ya begitu saja teman-teman ya, mungkin intinya adalah dari saya, dengan kita sebagai seorang muslim terutama MIPA yang itu rasional, yang kita tahu ilmunya, kita lebih unggul lah untuk menjabarkan ayat-ayat Allah yang tersirat di alam, yang mungkin teman-teman yang lain nggak tahu. Nah harusnya kita tuh ya paling tahu, paling setidaknya ya nggak tahu ya, tapi setidaknya tahu lah tentang agama kita bagaimana. Waktu sholat pun ditentukan lewat sains, apalagi banyak kan menentukan Idul Fitri juga dihitung secara hilal. Nggak mungkin anak IPS tahu hilal ini apa, nggak tahu kan, yang tahu kan cuma kita, terutama teman-teman fisika. Oh tinggi derajat segini berarti nanti dihitung misal 1 derajat berarti 5 menit, nah atau berapa 15 menit, nah 1 derajat ini. Nah, harusnya seperti itu ya teman-teman. Karena implikasi dari ilmu adalah amal. Implikasi dari amal, balik ya, adalah adab. Adab, ilmu, amal begitu. Jadi nanti silahkan teman-teman mengimplikasikan ilmu, mengamalkan sebaik mungkin, tapi tetap juga adabnya dijunjung. Dan yang terakhir adalah teman-teman ikhlas dalam menjalankannya. Karena dengan begitu nanti akan dinilai sebagai sebuah ibadah. Nah, niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Mungkin yang ini kesimpulannya adalah dari kita merefleksikan perintah sholat sehari 5 kali tadi, silahkan kita implementasikan terutama dalam kehidupan organisasi kita begitu. Selain itu juga di kehidupan kita, tidak cuma organisasi, kehidupan kita apa, misal di rumah apa, atau mungkin ibu bapak yang belum sholat tepat waktu kita ingatkan, atau mas mbak adik silahkan diingatkan, atau mungkin nanti kita dari diri kita sendiri, mungkin yang ketua-ketua bisa menjalankan ya, nah, dari Dik Diki atau Dik Nafi, atau di sini ada Mas Kak Widi atau Kak Dede mengingatkan, oh nanti ke depan kalau ada rapat udah manjing sholat, misal daerah kan beberapa ya, mungkin ada yang di daerah sana Jawa Timur udah azan, nanti kita break dulu. Nah seperti itu. Ya, mungkin dari saya cukup ya. Waktunya 10 menit tapi offset setengah jam. Mungkin dari saya seperti itu. Silakan teman-teman ambil maknanya sendiri. Dari saya juga banyak salah. Mungkin saya cukupkan akhirul kalam. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada salahnya itu dari Al-Fakir ya, dari saya sendiri. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC, monggo. Terima kasih ya atas undangannya di sini. Terima kasih kepada Kak Yusuf, saya ucapkan. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara ngaji bareng pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama melaksanakan acara ngaji bareng pada malam hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman sudah hadir. Ya, semoga ke depan bisa paling nggak sering-sering ketemu bareng lah, ya walaupun secara virtual dengan teman-teman se-LK MIPA sih khususnya. Nanti bisa sama-sama komunikasi bareng gitu kan, lebih kenal gitu. Mungkin dari FMI nitip ya Mas, misal ada agenda seperti ini, mungkin ke depan misal Zoom-nya itu masih
ini atau nyewa atau premium kan FMI punya. Nah, nanti bisa tuh ya FMI ikut di sini, kegiatannya tetap kegiatan teman-teman Guslat, tapi nanti pakai Zoom FMI, nanti teman-teman FMI tak ajak ke sini enggak apa-apa. Ya kita sebagai satu ini ya, keluarga tetap harus ya nyatulah seperti itu. Itu dari kami mungkin seperti itu. Siap-siap, matur nuwun Mas Yusuf, khususnya sudah bisa hadir juga sama teman-teman yang lain juga. Yang mungkin mau ngobrol atau mau melanjutkan aktivitas, monggo silakan teman-teman. Monggo Mas Dede. Pak Iski Morai. Ya Kak, terima kasih yang sudah datang dari LK Semiba lainnya. Oke, jadi spotlight baik lah. Jangan lupa konsumsi. Konsumsi, kita makan sendiri. Konsumsi lebih. Oh, tunggu dewe-dewe Mas. Ya, rencana kapan maling, Dek? Oh, mau foto Mbak? Tadi sudah saya screenshot sih. Ya, jangan lupa dokumentasi. Mas Wanca Saya semangat, Mas. bebas. Ini Mbak. Ngopo. Ini ada Mas Fansah, kayaknya mau ngomong. Halo. Berapa yang mau buat lo sih? Iki aku ini sangat membuat saya meneratapi nasib. Nyemarang. Mas, stikernya gulur, Mas. Rambutnya pas, Kak. Curhat. Stikernya gulung, kan? Net ini siapa tuh? Pak Isbe. Oh, paham. Kayak jeneng aku wis judungi galon ya. Oh. Pas aku bukan rukyah ngono, terus ganti dengan nangis-nangis nyebut mama bapak. Sekarang saya